sudah bergabung dengan Dijendikti Kemdikbud gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu di Direktorat Sumber Daya atau di Dijendikti, bahkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini pejabat-pejabat yang ada eselon 3-nya masih ada, hanya sangat sedikit sekali Bapak Ibu ya. Eselon 4 juga sangat sedikit sekali gitu ya. Hal ini juga terjadi di Direktorat Sumber Daya. Di Direktorat Sumber Daya itu hanya ada direktur sama Kasubag TU ya, yang itu struktural ya. Nah, kalau direktur eselon 2, sedangkan Subag TU eselon 4 ya. Nah, di Direktorat Sumber Daya tidak ada lagi eselon 3 ya, atau mungkin yang lainnya kepala seksi ya. Yang di direktorat yang dulunya di direktorat itu kepala seksi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, gantinya adalah koordinasi. Sebenarnya ini bukan struktural Bapak Ibu, hanya untuk mengkoordinasikan saja supaya mempermudah koordinasi ya, dengan baik itu dengan pimpinan gitu ya, maupun juga dengan lingkungan atau stakeholder lainnya ya. Nah, di Direktorat Sumber Daya ini ada 4 koordinasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, itu di mana saya berada dengan Pak Firman. Kemudian koordinasi karir pendidik dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Iwan, namanya Iwan Winardi ya. Kemudian yang bertanggung jawab di koordinasi kualifikasi profesi pendidik dan tendik, Bapak Ibu, ini yang bertanggung jawab adalah Bu Yuniarti ya, Bu Yuniarti Dwi Lestari, dan yang terakhir adalah koordinasi sarana dan prasarana adalah Bu Diah ya. Nah, ini Bapak Ibu, nah khusus yang di kami ini adalah menangani tentang kompetensi pendidik, ini di mana tadi sudah disebutkan oleh Mas Yogi gitu ya. Firman ini adalah subkoordinatornya gitu ya, yang bermitra dengan saya gitu ya. Kemudian subkoordinasi namanya kompetensi tendik ya, ini urusan tendik. Dan kemudian subkoordinasi tentang alih status yang dari non dosen ya, atau pegawai sipil ya di kementerian atau di lembaga atau bahkan di Pemda yang ingin menjadi dosen di PTN maupun di PTS. Yang berikutnya adalah koordinasi tentang registrasi pendidik gitu ya, juga tendik, perubahan data ya Bapak Ibu, baik itu data dosen maupun data tendik. Jadi inilah menjadi bidang kami ya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bersama bahwa jumlah dosen kita Bapak Ibu ini sekarang ada sekitar 302.000. Tentu ini naik terus ya Bapak Ibu. Ini didasarkan masih data bulan Mei yang lalu. Ini sudah bulan 11 saya kira sudah naik ya. Perkiraan saya ya sekitar nambah-nambahnya bisa 1000-an atau berapa ya, atau 2000 gitu ya. Nah, kondisinya di Kemdikbud ada 255.000 pada bulan Mei ya Bapak Ibu. Nah, yang lainnya sisanya adalah di kementerian lain ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara umum ya, secara nasional gitu ya, bahwa dosen kita ini kualifikasinya ada mulai dari yang S1 sampai yang tidak diketahui. Nah, ini ya. Jadi ini kami kemukakan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga sadar gitu ya, bahwa apakah masih ada dosen S1 di tempat Bapak Ibu. Nanti akan dikemukakan oleh Mas Firman gitu secara detail gitu ya. Nah, kemudian juga yang paling kanan gitu ya, apakah ada dosen yang tidak diketahui gitu yang tidak punya kualifikasi gitu ya. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu, pasti kalau dosen banyak pasti punya kualifikasi apapun ya. Tapi ada yang tidak diketahui, artinya ini entah S1, entah S2 atau bahkan mungkin SMA atau mungkin diploma saja tidak diketahui. Nah, artinya ada data yang masih salah. Ya, ini yang perlu diketahui kita bersama. Nah, secara nasional juga Bapak Ibu, jabatan fungsional itu yang 302.000 tadi tersebar mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Tapi yang masih memprihatinkan bagi saya, Bapak Ibu, ada dosen yang tidak bergabung, ya, tidak mempunyai jabatan fungsional. Nah, moga-moga ini sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah sudah berkurang karena ini bulan Mei yang lalu. Nah, saya yakin sudah tidak lebih dari 100.000 gitu ya. Nah, tapi walaupun tidak lebih dari 100.000 ini saya anggap masih cukup besar ya.
Nah, harusnya Bapak Ibu ini tidak ada lagi dosen itu yang tidak bercapung. Wajibnya semua dosen bercapung. Karena apa? Ini adalah kita anggap dosen profesional. Nah, kalau tidak bercapung berarti tidak dosen profesional gitu ya. Masih ya kalau dalam kayak ilmu apa namanya tinju itu adalah masih apa namanya yang satu profesional, yang satu masih yang apa namanya bukan profesional lah, intinya masih lokal lah gitu. Seperti Amatiran, Pak. amatiran betul. Sorry ya, saya membandingkan amatir sama profesional ya, jadi masih amatiran, jadi harusnya tidak amatiran, sudah profesional gitu ya. Baik, yang berikutnya ini selama 2019 yang lalu Bapak Ibu kami giat ya selalu tiap saat gitu ya memvalidasi atau memverifikasi usulan-usulan yang datang baik itu dari LLDikti gitu ya atau dari PTS gitu maupun juga dari PTN ya. Nah, ini grafiknya Bapak Ibu memang fluktuatif gitu ya, tapi tiap bulan itu hampir ribuan ya, tidak pernah kurang dari 1000-an ya. Jadi ada 1400 itu paling rendah ya, 1400 ya. Oh, pernah bulan September ini ya 200 ya. Tapi waktu bulan Agustus mungkin lagi puncak-puncaknya ini sampai 5000 ya. Jadi ini pertambahan tiap tahun atau tiap apa namanya bulannya gitu ya yang sudah kita proses. Ini untuk menunjukkan gitu ya bahwa saya kira LLDikti maupun Dijendikti gitu ya itu tidak berhenti gitu ya untuk memvalidasi usulan-usulan yang datang dari PTS ya. Nah, saya kira ini dasar hukum ya kebijakan tentang registrasi gitu atau pendataan ya Bapak Ibu, ini undang-undang ya. Ini undang-undang tentang pendidikan tinggi, kemudian juga Permenristek Dikti nomor 26 tahun 2015 maupun juga yang nomor 2 tahun 2016. Serta ini tentang pendataan ya atau pangkalan data ini dikuatkan lagi dengan Permenristek Dikti nomor 61 ya. Nah, kita mengenal beberapa jenis nomor ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah NIDN ya. Kalau NIDN itu berarti nomor awalnya pasti 00 ya sampai 76 ya. Jadi kalau lebih dari itu berarti bukan NIDN ya. Nah, kalau di LLDikti ini mamanya di wilayah 14 mamanya sekarang mamanya sudah menganut 014 mamanya gitu ya. Tapi jangan salah ya Bapak Ibu mengartikan bahwa oh kalau enggak 014 berarti bukan dosen di wilayah 14, enggak. Ya, bisa jadi dulu pindahan ya dari tempat lain ya, dan kalau sudah pindah dari tempat lain nomor NIDN itu tidak perlu diganti ya. Cukup yang lama ya. Karena itu yang lama pun bisa dimanfaatkan kapan saja ya, digunakan untuk apa tetap sah ya. Nah, karena ada yang pernah Pak kami nomor ininya kan katanya kalau NIDN itu mengandung unsur-unsur tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Kami tidak cocok, Pak. Saya bilang walaupun tidak cocok itu tetap sah gitu ya. Oke. Yang berikutnya NIDK. Kalau NIDK itu sekarang nomor awalnya 88 dan 89. Jadi kalau ada yang 89 berarti itu nomor NIDK atau 88. Karena sebelumnya hanya 88 ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tambah lagi satu nomor awal itu 89 ya. Itu untuk dosen yang dalam perjanjian kerja. Yang berikutnya adalah NUP. Kalau NUP dari dulu 99 ya Bapak Ibu, yang nggak ada perubahan, nggak ada tambahan. Pokoknya 99 gitu ya, itu adalah dosen tidak tetap. Yang terakhir NITK ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah ini kami perkenalkan ya beberapa bulan yang lalu tentang NITK ya, atau tenaga kependidikan. Nah, inilah nomor-nomor yang saya kira Bapak Ibu harus pahami bahwa nomor ini tidak perlu satu orang mempunyai lebih dari satu nomor ya, cukup satu nomor saja. Memang kenyataan yang terjadi di PTS itu banyak yang merangkap-rangkap ya, dosen merangkap menjadi dengan tendik ya. Tapi kalau tendik biasanya nggak merangkap menjadi dosen ya. Jadi intinya adalah kalau sudah punya NIDN ya Bapak Ibu tidak perlu dirubah, tidak perlu membuat baru lagi nomor lain gitu ya, yang lebih dari satu, mamanya sudah punya NIDN ya cukup NIDN saja, ya. Nah, bagaimana kalau ingin berubah nomornya boleh ya, mamanya contohnya.
Sekarang punya NUP ini dirubah menjadi NIDN boleh ya. Dari NUP dirubah menjadi NIDK boleh. Dari NIDN dirubah NIDK boleh. Kebalikannya juga boleh, Bapak Ibu. Nah, dari NIDN, dari NIDK atau NUP berubah menjadi NITK juga boleh-boleh saja. Ya, nggak ada masalah Bapak Ibu, yang penting memenuhi persyaratan. Nah, ini saling, ini Bapak Ibu ya, istilahnya saling bisa berubah gitu ya, dari manapun dimungkinkan. Hal ini Bapak Ibu untuk mempermudah juga jangan sampai satu orang itu memiliki lebih dari satu nomor, itu intinya ya. Nah, karena ini juga sudah satu sistem ya, Bapak Ibu. Jadi tidak terpisah-pisah sistemnya gitu ya, sehingga kalau ada seseorang yang sudah punya nomor induk mengusulkan dari baru atau nol gitu ya, pasti akan ditolak oleh sistem ya. Nah, Bapak Ibu saya kira sudah pernah ini ya pastilah kalau perguruan ini pasti pernah membuka baik itu layanan di PD Dikti maupun di Sister ya. Nah, di PD Dikti ini menunya yang kiri Bapak Ibu ya. Nah, ada menu tentang registrasi dosen ya. Ada menu tentang perubahan nomor registrasi. Kemudian perpanjangan registrasi. Ada perpindahan home base internal ya. Ada perubahan data dosen yang di sini adalah dikhususkan untuk merubah status keaktifan. Kemudian perubahan home base eksternal ya. Ada juga klaim dosen Bapak Ibu ya. Ada juga di sini alih status gitu ya. Jadi ini adalah menu-menu layanan yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Sebelah kanan yaitu tentang sister ya. Sister ini adalah untuk mengubah data pribadi ya. Data pribadi dosen, data pribadi tendik ini dirubahnya melalui sister ya. Kenapa melalui sister gitu ya? Karena Bapak Ibu pengubahan ini memang nanti dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti namanya penilaian angka kredit, sertifikasi dosen, BKD dan juga yang lain-lainnya ya yang menggunakan data sister gitu. Jadi ini ada dua layanan ya, menu layanan. Sebetulnya semuanya Bapak Ibu ini diambil dari PD Dikti ya. Jadi nggak usah takut ini data Bapak Ibu melalui sister kayak mau melalui PD Dikti ini adalah masuk di sistem ini. Dan ini tidak ada yang apa di sini ada, di sini ada. Jadi kita sudah satu saja ngisinya gitu ya. Yang berikutnya itu kita kenal di sistem tadi Bapak Ibu ya, ada di sini menu kita kenal namanya data dosen. Data dosen itu di situ ada menu pencarian data dosen. Jadi kalau mau mencari data dosen ada di situ Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah dosen ganda ya. Nah, ini memang menu ini belum ada di LL Dikti maupun di PTS gitu ya. Masih ada di kami saja yang dua ini ya. Nah, cuma saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya bahwa sekarang ini masih ada dosen ganda yaitu sekitar 3.414 ya yang belum selesai kami lakukan pembersihannya gitu ya. Karena harus bersih ini jangan sampai nanti ada lagi ini gitu ya. Nah, kalau dosen ganda itu maksudnya adalah satu dosen mempunyai lebih dari satu nomor ya. Mamanya saya mempunyai nomor 00 berapa gitu ya, atau mungkin 014 berapa gitu ya. Jadi punya dua gitu ya. Jadi ini nggak boleh ya, kalau satu orang harusnya punya satu ya. Ini dulu pernah mungkin terjadi kesalahan pada saat dulu pengusulan. Yang berikutnya kalau registrasi ganda, jadi satu nomor registrasi yang dimiliki dua orang, mamanya nomornya 01 00001 mamanya. Nah, itu dimiliki dua orang. Nah, ini nggak boleh, nanti harus ada salah satu yang dikalahkan istilahnya gitu ya. Ini sama juga yang di atas nanti ini bisa di merge datanya gitu ya. Nah, yang bawah ini harus satu yang ngalah. Nah, nanti persyaratannya lebih detailnya nanti Mas Firman ya. Nah, kemudian di dalam menu itu Bapak Ibu yang PD Dikti, Bapak Ibu registrasi dosen baru. Nah, di LL Dikti wilayah 14 rasanya yang belum divalidasi oleh LL Dikti ada 5 ya. Yang sudah divalidasi oleh LL Dikti ada 26, ini menjadi tanggung jawab. Kalau sudah divalidasi oleh LL Dikti, berarti ini sudah menjadi kewajiban kami untuk segera melakukan validasi ya. Yang berikutnya Bapak Ibu perubahan nomor registrasi dosen ya.
Nah, kalau perubahan ini perubahan dari yang tadi, umpamanya dari NUP ke NIDN, NUP ke NIDK, NIDK ke NUP, dan sebagainya ya. Nah, di wilayah 14 ini yang belum divalidasi oleh Dikti 0 ya, berarti nggak ada ya. Yang sudah divalidasi ada 10 ya. Kembali lagi ini menjadi tanggung jawab kami untuk memprosesnya ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini bagi yang mungkin operator baru ya. Operator baru di perguruan tinggi swasta ya. Nah, yang sebelah kiri adalah persyaratan sekarang ya, yang kanan itu adalah rencana ke depan ya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa boleh Bapak Ibu nanti memberikan usulan rencana ke depan seperti apa gitu ya. Walaupun ini sudah kita bahas melalui perwakilan LLDikti waktu itu wilayah 3 Jakarta ya, yang kita undang gitu karena yang paling dekat waktu itu ya. Jadi persyaratan NIDN itu nggak ada perubahan ya. Kalau NIDN memang seperti ini Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri gitu ya. Tapi intinya gitu ya bahwa yang Bapak usulkan atau yang persyaratan sekarang ini harus sesuai yang kita minta gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih salah-salah di sana sini ya. Baik, yang berikutnya adalah persyaratan untuk yang NIDK, yang sebelah kiri yang persyaratan sekarang ada ya, ke depan yang sebelah kanan ya. Nah, yang sebelah kanan ini kan NIDK itu persyaratannya banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah yang sekarang, nah tapi yang sebelah kanan Bapak Ibu ya, persyaratan NIDK ini Bapak Ibu rencananya ke depan kita lebih ringan ya. Contoh yang warna merah-merah yang dicoret ini Bapak Ibu nanti kita nggak ada lagi ke depan rencananya ya. Jadi nanti kalau ada dosen dari luar negeri gitu ya nggak perlu mamanya ada paling rendah associate profesor gitu ya, atau mamanya paling sedikit 3 publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi, sudah tidak perlu lagi, cukup izin kerja sama minimal berpendidikan S2. Karena apa Bapak Ibu? Banyak dosen-dosen kita yang dari luar negeri ini Bapak Ibu gitu ya tidak mempunyai ini gitu ya. Tapi mumpuni mamanya doktor mamanya, karena minimal S2 berarti bisa doktor, dan mungkin banyak yang mungkin mengajarkan bahasa mamanya gitu ya, entah Jepang, entah mungkin bahasa Mandarin atau Inggris atau mungkin Prancis dan sebagainya yang mungkin tidak mempunyai gelar akademik doktor gitu ya. Nah, sehingga sangat disayangkan kalau ini kita anggap ini, apalagi ini adalah dosen-dosen dari dunia industri mamanya ya, Bapak Ibu mamanya dari katakanlah manufaktur gitu ya, mamanya yang bersangkutan yang penting adalah S2, apalagi di S2 terapan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dimungkinkan untuk bisa mendapatkan persyaratan NIDK ya. Yang NUP juga kita permudah Bapak Ibu ya. Ke depan itu yang kita coret-coret ini sudah tidak perlu lagi ya Bapak Ibu ya, termasuk nanti umpamanya kesehatan jasmani, rohani, narkoba itu rencananya tidak perlu lagi untuk yang NUP karena ini ngajarnya cuma barangkali sekali-sekali atau 2 kali itu dalam 1 semester atau bahkan dalam 1 tahun ya. Nah, Bapak Ibu ini sekedar juga informasi, ini rencana ke depan Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan itu masa perolehan nomor registrasi Bapak Ibu usia paling tinggi itu bisa 58 atau 60 ya. 58 tentu bagi orang yang tidak menduduki suatu jabatan tertentu. Karena sekarang ini Bapak Ibu ya, sebetulnya juga sudah lama Bapak Ibu ya. Contoh saja Bapak Ibu, kalau eselon 2, eselon 1 itu pensiunnya 60 ya, Bapak Ibu 60. Termasuk sekarang Bapak Ibu jabatan fungsional ahli madya ya, itu juga pensiunnya 60 ya. Jadi ini dimungkinkan untuk bisa beralih atau mendapatkan NIDN ya. Yang sedangkan yang lainnya memang masih tetap 58 gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan bahwa dosen-dosen NIDK ini bisa ditransfer ya ke dosen maksud saya NIDN itu bisa ditransfer ke dosen NIDK ya. Terutama untuk dosen-dosen yang mempunyai NIDN ya. Kalau sudah pernah mempunyai NIDN umur 65, ilmunya masih bagus ya, maksudnya kesehatannya masih bagus, ilmunya dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu. Ya sudahlah diusulkan untuk
menjadi dosen NIDK. Termasuk di sini adalah dosen-dosen yang purna tugas untuk yang profesor ya, umur 70 ke atas gitu ya. Nah, ini dimungkinkan. Tapi sebetulnya kami NIDK itu mendorong yang dari dunia kerja ya Bapak Ibu ya. Dunia kerja itu macam-macam, bisa TNI, polisi, PNS, peneliti, rekayasa, pegawai ya, BUMN, pegawai pemerintah lainnya ya, yang masih aktif ya dan umurnya belum lebih dari ini ya. Jadi belum lebih dari 64 ya, tapi masih aktif ya. Harapannya apa? Harapannya adalah ini sesuai dengan ini Mas Menteri gitu ya, membawa dunia kerja ke dunia pendidikan tinggi gitu ya. Nah, kalau NUP nggak ada persyaratan khusus ya, silakan, nggak ada apa namanya usia paling tinggi berapa, mau kapan aja boleh ya, siapa saja boleh di sini ya. Alurnya saya kira nggak penting Bapak Ibu. Nah, kita merencanakan ke depan juga mempercepat validasi ya Bapak Ibu, yang setelah dari LLDT kita ingin percepat yang tadinya kurang lebih 30 hari maksimal, harapannya ke depan hanya 25 hari gitu ya. Jadi nah semakin lama saya maunya semakin cepat. Mungkin nanti menjadi 20 hari, menjadi 15 dan seterusnya ya. Yang berikutnya Bapak Ibu di laman PDDikti ini perpanjangan nomor registrasi ya. Jadi silakan kalau ingin memperpanjang nomor registrasi, ini khusus hanya untuk dosen NIDK ya. Nah di wilayah 14 ini tidak ada usulan ya, ini nol ya, jadi belum ada usulan yang diperpanjang, yang mungkin saja memang masih jangka waktunya ada gitu ya, atau mungkin sudah tidak diperpanjang lagi mamanya gitu ya. Syaratnya untuk memperpanjang mudah Bapak Ibu, surat perjanjian kerja, surat keterangan sehat jasmani dan keterangan sehat rohani ya. Nah yang berikutnya adalah perubahan home base internal ya. Nah, kami juga memproses untuk home base internal. Internal ini adalah pindah dari prodi A ke prodi B ya. Dari prodi B ke prodi C. Nah, kami tetap ini ya Bapak Ibu, karena yang lain sudah surplus ya, di prodi lain surplus, yang lain minus, dipindah dari yang surplus ke minus, ini nggak ada masalah Bapak Ibu. Ini syaratnya yang penting ada SK ya dari pimpinan PT-nya ya. Nah, saya sebenarnya lebih senang ya Bapak Ibu kalau nanti di SK-nya itu berbunyi begini, pindah yang semula dari mengajar di prodi A, mamanya prodi manajemen S1, mamanya gitu ya Bapak Ibu, pindah ke menjadi dosen ya di manajemen S2 katakan gitulah. Ini saya lebih senang seperti itu, artinya kita tahu yang tadinya di prodi A pindah ke prodi B. Kadang-kadang ada juga yang SK rektornya atau pimpinannya itu langsung saja menyebutkan SK home base bilangnya gitu ya, nggak menyebut-nyebut yang sebelumnya, tapi itu juga nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah home base eksternal, ini lawannya internal, kalau home base eksternal adalah perpindahan home base dari PTA ke PTB gitu ya. Nah kebetulan di wilayah 14 ini sudah tidak ada lagi usulan ya. Nah persyaratannya cukup di sini sementara Bapak Ibu ya, ada lolos butuh, ada rekomendasi LLDikti ya, ada SK penerimaan ya, dan juga surat perjanjian kerja di tempat PT barunya. Jadi ini semua agar dipenuhi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ya. Nah saya kira selesai Bapak Ibu dari kami ya. Ini yang kaitan dengan menu yang ada di PDDikti, nanti mungkin dilanjutkan nanti dari Mas Firman, dan setelah itu saya lebih senang nanti diskusinya setelah Mas Firman, jadi nanti biar komprehensif gitu ya. Itu saja Mas Yogi, untuk itu kami kembalikan lagi ke Mas Yogi. Terima kasih.